Di Solo, Benteng Vastenburg berdiri kokoh sebagai saksi bisu sejarah penjajahan Belanda. Namun, keindahan bangunan ini juga diselimuti kisah-kisah menyeramkan. Penjara bawah tanahnya menjadi pusat cerita horor, dengan suara jeritan, bayangan prajurit Belanda, dan penampakan wanita misterius. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa cerita horor yang terjadi berdasarkan true story. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Cerita dimulai. Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam, ternyata juga menyimpan sisi lain yang penuh dengan misteri. Dari Sabang hingga Merauke, ada banyak tempat wisata yang dikenal bukan hanya karena keindahan atau nilai sejarahnya, tetapi juga cerita-cerita mistis yang menghantui setiap sudutnya. Tempat-tempat ini tidak hanya menjadi saksi bisu masa lalu yang penuh gejolak, tetapi juga menjadi rumah bagi kisah-kisah seram yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Berikut kami rangkum 6 tempat wisata terkenal yang menyimpan sejarah kelam yang menjadi asal-usul kisah mistisnya. Yang pertama, Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu, adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda di Semarang. Dibangun pada awal abad ke-20, gedung ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat kereta api. Namun, kisah seramnya mulai terdengar setelah masa pendudukan Jepang. Banyak lorong bawah tanahnya digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan, yang menjadikan tempat ini dipenuhi aura mistis. Para pengunjung sering mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong kosong atau melihat bayangan yang bergerak sendiri. Salah satu cerita terkenal adalah penampakan hantu wanita Belanda yang sering muncul di salah satu sudut gedung. Selain itu, ada juga kisah tentang sosok prajurit tanpa kepala yang kerap menampakkan diri di malam hari. Meskipun angker, Lawang Sewu tetap menjadi tujuan wisata populer. Banyak orang datang untuk melihat arsitektur klasik dan merasakan suasana seramnya. Wisata malam khusus sering diadakan untuk mereka yang ingin menguji nyali. Namun, penting untuk menjaga sikap hormat selama berada di sini. Jangan berkata-kata kasar atau melakukan tindakan yang dianggap mengganggu oleh penghuni tak kasat mata. Sebab, beberapa pengunjung melaporkan merasa diganggu setelah tidak mematuhi aturan tersebut. Dengan sejarah panjangnya, Lawang Sewu dianggap sebagai salah satu tempat wisata terangker di Indonesia. Suasana sejuk dan lorong-lorong gelapnya semakin menambah kesan mencekam. Namun, bangunan ini juga menjadi saksi bisu sejarah Indonesia, menjadikannya tempat yang penuh misteri sekaligus edukatif. Bagi yang penasaran, lokasi ini sangat mudah dijangkau dari pusat kota Semarang. Datanglah saat malam hari jika ingin merasakan sisi mistisnya secara langsung. Namun, siapkan mental karena banyak yang mengatakan energi di tempat ini sangat kuat. Meski begitu, banyak pula yang merasa tertarik kembali setelah mengunjungi tempat ini. Kombinasi keindahan sejarah dan cerita seramnya menjadi daya tarik yang sulit dilupakan. Jika Anda penggemar misteri, Lawang Sewu adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Yang kedua, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi terkenal sebagai salah satu hutan tertua di Indonesia. Masyarakat setempat percaya bahwa hutan ini adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib dan pusat spiritual Jawa. Bahkan, banyak orang dari berbagai daerah datang ke sini untuk bertapa atau melakukan ritual khusus. Nama Alas Purwo sendiri berarti hutan purba,
mencerminkan kesan kuno dan penuh misteri. Salah satu legenda menyebutkan bahwa siapapun yang masuk ke hutan ini tanpa izin atau tujuan jelas bisa tersesat dan tidak pernah kembali. Hal ini membuat masyarakat sekitar selalu memperingatkan wisatawan agar berhati-hati. Di dalam hutan, terdapat gua-gua yang sering digunakan untuk meditasi, seperti Gua Istana dan Gua Mayangkara. Banyak orang mengaku mendengar suara-suara aneh atau merasakan kehadiran yang tak kasat mata saat berada di area ini. Energi di sekitar gua-gua tersebut dianggap sangat kuat dan penuh misteri. Pantai di sekitar Alas Purwo, seperti Pantai Plengkung, juga dianggap memiliki aura mistis. Konon, banyak nelayan yang hilang di laut sekitar kawasan ini yang dianggap sebagai akibat dari marahnya penghuni gaib. Hal ini membuat kawasan tersebut semakin diselimuti cerita mistis. Meskipun angker, Taman Nasional Alas Purwo adalah tempat yang kaya akan keindahan alam. Berbagai satwa liar dan tanaman langka dapat ditemukan di sini, menjadikannya tujuan wisata alam sekaligus spiritual. Namun, keindahan ini juga dibarengi dengan rasa hormat terhadap kepercayaan lokal. Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kawasan ini, penting untuk mengikuti panduan dan tidak merusak lingkungan. Jangan lupa meminta izin secara spiritual, terutama jika memasuki area yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Selain cerita mistis, Alas Purwo juga memiliki keunikan budaya. Beberapa ritual tradisional sering dilakukan di sini, terutama pada malam-malam tertentu yang dianggap sakral. Hal ini semakin menegaskan statusnya sebagai tempat yang penuh misteri. Jika Anda seorang pencinta petualangan dan misteri, Taman Nasional Alas Purwo adalah pilihan tepat. Namun, siapkan mental Anda, karena atmosfer di sini bisa sangat kuat dan berbeda dari tempat lain. Yang ketiga, Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan di Bali adalah salah satu desa unik yang penuh dengan aura mistis. Desa ini terkenal karena tradisi pemakamannya yang tidak biasa. Alih-alih mengubur jenazah, penduduk desa Trunyan meletakkannya di atas tanah, tepat di bawah pohon besar bernama Tarumenyan. Pohon ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu menyerap bau busuk jenazah, sehingga area pemakaman tetap bersih dan tidak berbau meskipun ada banyak mayat di sana. Pemakaman di Desa Trunyan hanya diperuntukkan bagi penduduk asli desa yang meninggal secara wajar, seperti karena usia tua atau sakit. Jenazah yang diletakkan di sini biasanya ditutup dengan anyaman bambu berbentuk segitiga yang disebut ancak saji. Keunikan ini menarik perhatian banyak wisatawan. Tetapi suasana di pemakaman ini seringkali membuat bulu kuduk berdiri karena aura mistisnya. Konon, tempat ini dijaga oleh makhluk gaib yang menjaga kesucian pemakaman. Beberapa orang mengaku merasakan kehadiran yang tak kasat mata saat mengunjungi lokasi ini. Ada pula yang mendengar bisikan atau melihat bayangan di sekitar pohon Tarumenyan. Karena itu, pengunjung disarankan untuk selalu menjaga sikap dan tidak sembarangan berbicara. Selain aura mistisnya, lokasi Desa Trunyan yang terpencil dan hanya bisa dijangkau dengan perahu menambah kesan misterius. Perjalanan menuju desa ini seringkali diiringi dengan cerita-cerita seram dari penduduk lokal, termasuk kisah tentang orang-orang yang hilang atau merasa tersesat di sekitar danau karena diganggu oleh makhluk gaib. Beberapa pengunjung juga melaporkan kejadian aneh setelah kembali dari Desa Trunyan. Mereka merasa seperti diawasi atau mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan desa tersebut. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa pengunjung yang tidak menghormati tradisi lokal mungkin membawa pulang energi dari desa ini. Namun, di balik kisah-kisah seramnya, Desa Trunyan adalah cerminan tradisi unik Bali yang sangat menghormati leluhur. Pemakaman ini bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga hubungan spiritual dengan alam dan nenek moyang mereka.
Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi salah satu simbol kuat budaya Bali. Bagi wisatawan yang tertarik mengunjungi Desa Trunyan, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah larangan menyentuh jenazah atau benda-benda di sekitar pemakaman. Selain itu, pengunjung juga disarankan untuk tidak mengambil foto tanpa izin, terutama di area pemakaman, karena dianggap tidak sopan. Meskipun dianggap angker, Desa Trunyan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang penasaran dengan tradisi unik Bali. Keindahan alam di sekitar desa, termasuk pemandangan Danau Batur yang memukau, memberikan kontras menarik dengan suasana mistisnya. Bagi yang berani, pengalaman mengunjungi desa ini bisa menjadi kenangan tak terlupakan. Desa Trunyan adalah tempat di mana kehidupan dan kematian bertemu dalam harmoni yang unik. Meskipun penuh dengan cerita mistis, desa ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati tradisi dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Sebuah pelajaran berharga yang hanya bisa ditemukan di desa kecil di tengah Bali ini. Yang keempat, Kota Tua, Jakarta. Kota Tua Jakarta, yang juga dikenal sebagai Batavia Lama, adalah kawasan bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Jakarta dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Kawasan ini dipenuhi bangunan kuno berarsitektur Eropa yang dulunya menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas kolonial. Namun, di balik keindahan dan nilai sejarahnya, Kota Tua juga menyimpan cerita-cerita mistis yang sudah lama dipercaya masyarakat. Salah satu bangunan yang paling terkenal dengan kisah angkernya adalah Museum Fathahillah, yang dulunya adalah Balai Kota Batavia. Di basement museum ini terdapat penjara bawah tanah yang digunakan oleh Belanda untuk menahan para tahanan, termasuk tahanan politik. Banyak tahanan meninggal dunia akibat penyiksaan dan kondisi buruk di penjara tersebut. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara jeritan atau tangisan di malam hari, seolah-olah suara para tahanan yang masih menghantui tempat ini. Tidak jauh dari Museum Fathahillah, terdapat Toko Merah, sebuah bangunan tua yang juga dikenal angker. Bangunan ini dulunya milik seorang pejabat Belanda dan sering digunakan untuk pesta mewah. Namun, banyak rumor yang beredar bahwa di masa lalu tempat ini juga menjadi lokasi pembantaian massal. Penampakan wanita berbaju sering dilaporkan terlihat di dalam bangunan ini, sehingga membuatnya menjadi salah satu lokasi terangker di Kota Tua. Selain bangunan, kawasan kali besar di Kota Tua juga memiliki cerita seramnya sendiri. Kali ini dulunya adalah jalur transportasi utama bagi kapal-kapal kecil yang membawa barang dagangan. Namun, konon banyak mayat yang ditemukan mengambang di kali ini pada masa penjajahan. Banyak orang percaya bahwa roh-roh orang yang tewas secara tragis di kali ini masih berkeliaran, terutama pada malam hari. Suasana di sekitar kali ini sering terasa mencekam, terutama saat sepi. Cerita seram lainnya datang dari Jembatan Kota Intan, jembatan tua yang dibangun pada abad ke-17. Jembatan ini dikenal sebagai tempat eksekusi tahanan Belanda pada masa lalu. Beberapa pengunjung melaporkan mendengar suara langkah kaki atau bayangan yang melintas di jembatan, meskipun tidak ada siapapun di sana. Penampakan sosok tentara kolonial Belanda juga sering menjadi cerita yang diceritakan oleh penjaga sekitar. Banyak orang yang bekerja atau tinggal di sekitar Kota Tua juga mengaku sering mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, atau bahkan melihat sosok bayangan yang tiba-tiba menghilang. Beberapa penjual makanan di sekitar kawasan ini juga mengaku pernah merasa diawasi atau melihat benda-benda bergerak tanpa alasan jelas. Meski memiliki banyak cerita mistis, Kota Tua tetap menjadi tujuan wisata yang sangat populer, terutama bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan budaya Jakarta. Banyak bangunan tua telah dialihfungsikan menjadi museum, kafe,
atau galeri seni, sehingga memberikan nuansa modern di tengah atmosfer kuno yang masih terjaga. Namun, bagi mereka yang sensitif terhadap hal gaib, atmosfer kota tua bisa terasa berat, terutama di malam hari. Kota tua juga menjadi lokasi favorit bagi para pemburu kisah horor. Beberapa komunitas paranormal bahkan secara khusus mengadakan tur malam di kawasan ini untuk merasakan langsung keangkerannya. Mereka sering membawa peralatan seperti kamera inframerah atau alat pendeteksi energi untuk menangkap bukti keberadaan makhluk halus. Hasilnya, banyak yang berhasil menangkap gambar atau suara yang sulit dijelaskan secara logika. Di balik semua cerita seramnya, Kota Tua adalah tempat yang menyimpan banyak sejarah penting bagi Indonesia. Bangunan-bangunan tua yang berdiri di kawasan ini adalah saksi bisu dari masa penjajahan hingga perjuangan kemerdekaan. Meskipun suasana mistisnya sulit diabaikan, Kota Tua tetap menjadi salah satu tempat paling menarik untuk dikunjungi, baik untuk menikmati sejarah, keindahan arsitektur, maupun untuk menguji keberanian Anda menghadapi cerita-cerita horornya. Yang terakhir, Lubang Buaya, Jakarta. Lubang Buaya adalah sebuah tempat bersejarah yang terletak di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Tempat ini menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, yakni tragedi G30S PKI yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Di lokasi ini, 7 perwira tinggi Angkatan Darat diculik, disiksa, dan dibunuh secara brutal sebelum akhirnya jasad mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua yang kini dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Namun, selain sebagai lokasi bersejarah, Lubang Buaya juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat. Menurut catatan sejarah, peristiwa G30S PKI adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, terhadap pemerintah Indonesia. Lubang Buaya menjadi salah satu tempat utama dalam peristiwa ini, karena disinilah 7 jenderal tersebut mengalami penyiksaan yang mengerikan. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia, sekaligus menyelimuti tempat tersebut dengan aura mistis yang kuat. Sumur tua di Lubang Buaya, tempat jasad para pahlawan revolusi ditemukan, menjadi pusat dari berbagai cerita seram. Banyak pengunjung maupun penjaga yang mengaku melihat penampakan sosok-sosok misterius di sekitar sumur tersebut. Beberapa saksi mata bahkan mengatakan bahwa mereka mendengar suara jeritan atau rintihan kesakitan di malam hari, seolah-olah menggambarkan kembali penderitaan yang dialami para korban. Tidak hanya di sekitar sumur, suasana mistis juga terasa di Museum Pengkhianatan PKI yang berada di kawasan Lubang Buaya. Museum ini menyimpan diorama dan benda-benda peninggalan terkait peristiwa G30S PKI, termasuk pakaian para korban yang masih terdapat noda darah. Konon, beberapa pengunjung pernah melihat bayangan samar di dalam ruangan museum, terutama di dekat replika sumur dan diorama penyiksaan. Suasana museum yang cenderung gelap dan sunyi semakin memperkuat kesan angker tempat ini. Selain penampakan, cerita tentang kehadiran makhluk tak kasat mata di Lubang Buaya juga sering terdengar. Penjaga malam yang bertugas di area ini mengaku pernah mendengar suara langkah kaki, padahal tidak ada orang lain di sana. Ada juga laporan tentang pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta suara seperti orang berbisik yang tidak diketahui asalnya. Cerita mistis lainnya datang dari para pengunjung yang merasa tubuh mereka tiba-tiba berat atau mengalami sensasi aneh saat berada di lokasi. Beberapa bahkan mengaku mengalami mimpi buruk setelah mengunjungi Lubang Buaya. Mimpi-mimpi tersebut seringkali berkaitan dengan sosok-sosok menyeramkan atau perasaan terjebak di tempat gelap yang dianggap sebagai energi negatif yang tersisa di lokasi tersebut. Meski terkenal dengan cerita seramnya, Lubang Buaya tetap menjadi tempat penting untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa. Setiap tanggal 30 September,
Kawasan ini menjadi pusat peringatan tragedi G30S PKI. Upacara dan ziarah diadakan untuk menghormati para pahlawan revolusi yang gugur. Banyak masyarakat dan pelajar yang datang untuk belajar sejarah sekaligus mengenang jasa-jasa mereka. Namun, bagi sebagian orang, pengalaman berkunjung ke Lubang Buaya tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga menguji nyali. Banyak komunitas paranormal yang tertarik mengeksplorasi tempat ini untuk membuktikan cerita-cerita mistis yang beredar. Mereka seringkali menangkap suara-suara aneh atau bayangan misterius dalam rekaman mereka, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa tempat ini memang memiliki aura mistis yang kuat. Lubang Buaya adalah tempat yang mengingatkan kita akan harga mahal yang harus dibayar demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Di balik cerita-cerita mistisnya, lokasi ini adalah simbol pengorbanan dan keberanian para pahlawan revolusi. Meskipun menyeramkan, Lubang Buaya juga menyimpan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan dan menolak ideologi yang dapat menghancurkan bangsa. Bagi siapa saja yang berkunjung, Lubang Buaya adalah tempat yang tak hanya membawa kita pada kilas balik sejarah, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Itulah beberapa tempat wisata yang terkenal angker. Bagi sebagian orang, mengunjungi tempat-tempat ini adalah perjalanan untuk mengenang masa lalu. Namun, bagi yang lain, ini adalah ujian keberanian untuk merasakan langsung atmosfer yang sulit dijelaskan dengan logika. Dalam setiap cerita horor yang menghantui tempat-tempat ini, terdapat pelajaran tentang betapa dalamnya jejak yang ditinggalkan oleh sejarah. Di antara bayangan masa lalu dan kisah mistis, tempat-tempat ini adalah pengingat akan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah cermin yang memantulkan kisah-kisah penuh perjuangan, tragedi, dan harapan, yang sekaligus menghidupkan kembali rasa hormat kita pada sejarah dan misteri yang menyertainya. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom